Oke ya, adik-adik, kita teruskan kuliahnya. Jadi memang Max Weber ini begitu mencintai agama ya, terutama gereja Protestan. Mungkin karena pengetahuan dari ibunya itu ya. Biasanya anak laki-laki itu lebih dekat ke ibunya daripada ke bapaknya. Makanya kalau kita memahami orang atau individu pakai pedoman Weber ini, kita bisa tahu ini anak ini lebih dekat ke ibunya atau ke bapaknya itu dari pengetahuan-pengetahuan yang dibentuk ya, yang dia peroleh atau yang dia sampaikan kepada kita. Itu bisa ditelusuri dari itu, kedua orang tuanya itu ya. Weber juga berbeda dengan Mark yang sangat membenci agama, karena mungkin Mark itu orang yang ya, ditinggalkan orang tuanya, bahkan dia juga keluar dari gereja. Orang tuanya cerai apa ya itu Mark itu ya, lalu dia keluar dari gereja Protestan dan dia sangat membenci gereja Protestan yang dianggap bersekongkol dengan kapitalisme itu. Makanya Mark pandangannya sangat membenci agama, teori-teorinya pun sangat kritis banget, bahkan pejoratif terhadap agama yang dianggap hanya merupakan sosial yang semu karena sekedar menciptakan kesadaran palsu di masyarakat gitu ya. Jadi dia mau mengatakan agama itu penuh kepalsuan gitu, karena memang banyak ajaran-ajaran agama yang tidak masuk akal menurut Mark gitu ya. Tapi Weber membalikkan itu ya. Kalau Weber ini dalam bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism itu justru sebaliknya, justru tatanan sosial yang adil, yang sejahtera itu lahir dari agama, bukan malah agama memberi candu atau memberi kesadaran palsu atau meninabobokan masyarakat seperti yang dipikirkan oleh Mark gitu ya. Weber sebaliknya, justru agama itu memberi spirit, etos dalam membangun dunia sosial yang diharapkan oleh ajaran agama ini. Dan di dalam buku ini kita baru bisa menyadari kenapa peran individu di masyarakat yang diajarkan oleh Weber juga lahir dari agama, karena sepertinya buku-bukunya Weber yang lain juga berbicara tentang nabi-nabi ya. Nabi-nabi ini kan tokoh individu ya, bukan tokoh kelompok ya. Individu-individu yang membangun dunia sosialnya, yang kemudian menghasilkan pandangan sosiologi profetik itu ya, teori tentang kenabiannya dari Pak Rektor dan sebagainya. Itu kan nabi itu individu yang mampu membangun karisma di masyarakat. Yang nabi-nabi, individu yang memiliki kekuatan luar biasa ini kemudian diturunkan ke para sahabat dan ulama itu ya, kiai-kiai itu yang tokoh-tokoh karismatik yang intinya sama meskipun levelnya berbeda. Kiai, nabi itu lebih di bawah, wali lebih di bawah ya, ustadz itu yang mewakili agama ini, yang merupakan individu yang mampu bentuk peradaban masyarakat itu lewat kekuatan agama ini. Itu yang menginspirasi Weber itu. Makanya di dalam bukunya ini Weber melihat ajaran Yesus ya, atau kalau dalam Islam Nabi Isa Al-Masih itu ya, di gereja Protestan ini, terutama di gereja Calvin ya. Calvin ini seorang pendeta Swiss ya, yang memproklamasikan munculnya gereja reformasi atau gereja Protestan sebagai pengikut dari Martin Luther yang menentang gereja Katolik gitu ya. Lalu dari Calvin ini, yang kalau di Indonesia mungkin termasuk gereja Injili ya, gereja Protestan Injili yang bersumber pada kitab suci gitu. Gereja-gereja Calvin ini termasuk gereja Puritan dan banyak dibawa oleh Belanda, terutama oleh VOC ya, ketika melakukan kolonisasi di Nusantara ini.
gereja-gereja Calvin ini di Indonesia ini yang dibawa oleh VOC ini kemudian dalam era kemerdekaan ini menjadi gereja GPIP ya, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, GPIP gitu ya, yang alamatnya di dekat stasiun Gambir Pusat ya, di Menteng kalau tidak salah. Itu gereja-gereja sangat Weberiani. Ini yang diteliti dari Max Weber dari gereja Calvin yang meneliti ajaran tentang Nabi Isa, atau kalau dalam pandangan mereka tentang Yesus Kristus ini, bahwa menurut Max Weber orang-orang yang akan diselamatkan oleh Kristus karena agama ini merupakan jalan keselamatan bagi umat manusia dengan mempercayai Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat dunia ini, maka orang-orang Kristen ini harus mengamalkan ajaran Yesus ini ya, yang bisa memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat itu dengan mengikuti kehidupan pribadi Yesus, mencontoh atau meneladani kehidupan pribadi Yesus atau mengamalkannya. Kalau ditarik dari intisari dari ajaran pendeta Calvin ini, kehidupan pribadi Yesus itu sifatnya cuma dua yang dimiliki oleh Yesus ya, ketika hidup di dunia ini, yaitu asketismenya dan etos kerjanya, kerja kerasnya ini. Jadi menurut Calvin, Nabi Isa Al-Masih dalam pandangan Islam ini digambarkan oleh Calvin ini seorang tokoh yang hidup asketis, yaitu hidup yang sederhana, menjauhi kesenangan-kesenangan dunia, atau dalam Islam mungkin zuhud itu ya, menjauhi foya-foya gitu ya, selalu hidup sederhana, hidup asketik ya, tidak membutuhkan kesenangan dunia. Kalau toh butuh dunia ini hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang pokok aja, makan, minum, berkeluarga dan sebagainya, tapi tidak menyukai kesenangan dunia, zuhud itu ya. Jadi Yesus itu digambarkan, ditafsirkan oleh pendeta Calvin di dalam gereja yang diteliti oleh Weber itu sebagai seorang tokoh yang sangat asketis, yang ia ambil kesimpulan itu dari kitab Injil gitu ya, Perjanjian Baru itu ya. Dari situ hidup asketis, hidup sederhana, berperilaku prihatin, tirakat kalau dalam istilah Jawa itu, banyak tirakatnya gitu. Kalau di istilah pesantren banyak prihatinnya itu. Nah, itu yang pokok dari sifat Yesus itu. Yang kedua, sifat pokok yang kedua adalah Yesus selain hidup asketis, jadi walaupun dia hidup sederhana, tapi dia suka kerja keras. Tiap hari Yesus itu kerja keras, membangun etos dunia, untuk membangun dunia ini, menolong orang sakit, menyembuhkan orang sakit, ya, memberi makan orang miskin. Kalau di surat Al-Maidah itu ada ya, Nabi Isa memberikan makan orang miskin itu dalam surat Al-Maidah itu ya, di Al-Quran itu. Yang artinya hidangan itu sebenarnya kan Nabi Isa sedang ngasih makan roti, hidangan yang turun dari langit karena dia berdoa pada Tuhan itu ya. Kemudian disebut surah Al-Maidah itu Nabi Isa itu kerjanya gitu, etos duniawi, punya kerja untuk membebaskan masyarakat, membangun peradaban masyarakat gitu. Kerja keras, kalau dalam bahasa teologinya berkarya untuk keselamatan dunia itu ya, bahasa gerejanya itu. Jadi dua sifat inilah yang diajarkan oleh pendeta Calvin di gereja Calvin itu yang ditilik oleh Weber ini, sehingga jamaahnya itu hampir semuanya mengikuti ajaran Calvin ini yang bersumber dari kitab sucinya itu ya. Makanya gereja Calvin disebut gereja Puritan, gereja yang sangat ingin kembali kepada keaslian ajaran agama, meskipun sebenarnya itu hanya penafsiran saja ya, yaitu menafsirkan kepribadian Yesus yang punya sifat dua yang kemudian diikuti oleh gereja-gereja Calvin, yaitu tokoh yang hidup sederhana, yang zuhud dan selalu kerja keras atau berkarya untuk umat manusia. Gitu ya adik-adik ya. Sudah bisa paham sampai di sini?
Sudah bisa ya memahaminya ya? Karena memang kita kan bukan orang Kristen, jadi agak sulit biasanya kalau memahami agama lain tuh. Biasanya kita kan senangnya memahami agama sendiri atau aliran kita sendiri gitu ya. Kita mencoba mengintrodusir bagaimana memahami agama lain dengan bahasa yang mungkin ya sesederhana mungkin gitu ya, Adik-adik ya.